Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas ini ada berita di Tempo. Judulnya apa? Tempo. Haris Azhar kantongi bukti benturan kepentingan Luhut di Blok Tambang Papua. Reporternya Francisca Kristi Rosana, editornya Ali Ahmadi Nur Hidayat. Rabu 23 Maret 2022 jam 13.18. Tempo. Ini ada gambarnya ini. Direktur Lokataru Haris Azhar tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan tersangka oleh kepolisian di Polda Metro Jaya Senin 21 Maret 2022. Haris Azhar bersama koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Di tempat lain tulisannya Maulidiati, yang benar yang mana toh? Kalau menurut saya yang benar yang di Tempo lebih akurat ya. Maulidiyanti. Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai ditetapkan tersangka. Jadi sebagainya itu nggak perlu ditulis ya. Ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ini difoto oleh Tempo _ Hilman Fathur Rahman W. Tempo.co, Jakarta, ya kan? Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar akan melaporkan balik Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke polisi siang ini. Haris bercerita pihaknya sudah membawa bukti keterlibatan Luhut sebagai beneficial owner atau BO di lahan tambang Blok Wabu, Papua. Ini kata Haris apa? Bukti kami sudah siap dari awal. Kami sudah siap pasca kami dilaporkan. Kami punya bukti baru tentang praktik perusahaan Westmits Mining. Dokumen yang kami bawa, LBP dalam kurung Luhut sebagai beneficial owner dari praktik perusahaan tersebut. Beneficial owner apa maksudnya ya? Beneficial owner atau BO maksudnya apa? Ujar Haris saat ditemui Tempo di kantornya Jakarta Timur Rabu 23 Maret 2022. Haris berujar bukti-bukti itu menunjukkan ada benturan kepentingan Luhut sebagai pejabat dengan posisinya di perusahaan yang mengelola bisnis pertambangan. Sebagai pejabat publik, secara etik Luhut tidak boleh terlibat dalam praktek bisnis yang bersinggungan dengan area kekuasaannya, menurut Haris. Kepencet ya. Terus kan tidak boleh, terutama ketika dia menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM. Dia sekarang juga Menko Marinvest, ujar Haris. Selain itu, Haris mengantongi bukti berupa sejumlah anggaran dasar perusahaan. Dia juga memiliki sebuah dokumen dari perusahaan di Australia yang di dalamnya memuat informasi tentang jasa konsesi pengamanan. Jadi Luhut ini satu menteri dalam kabinet Jokowi yang paling kaya ya. Kekayaannya itu berapa miliar gitu, 600 atau 700 miliar ya, hampir 1 triliun paling banyak. Nggak dilihat dari segi jumlah pajak yang dibayarkan. Ini dilihat dari ucapan dari menteri yang perempuan itu, saya Menteri Keuangan ya. Kok
kayak emang boleh pejabat itu berbisnis ya? Saya nggak tahu. Kalau menurut orang-orang pintar di sini sih kayaknya ya nggak boleh, karena nanti ada benturan kepentingan ya. Apalagi memiliki satu perusahaan yang aktif dia mengelola bisnis itu, dan dia juga aktif di pemerintahan ya. Bukti-bukti yang ia miliki salah satunya berasal dari riset 9 organisasi. Laporan itu diluncurkan YLBHI, Walhi, Eksekutif Nasional, kemudian Pusaka Bentala Rakyat, kemudian Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 9 NGO ngepung ya, Luhut ya, 9 LSM ya. Haris sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer, operasi militer Intan Jaya Jenderal. PIN juga ada. Video itu direkam dalam YouTube pribadi Haris 20 Agustus lalu. Dalam video tersebut disebutkan ada permainan penguasa tambang. Sebelumnya diungkap dalam laporan bertajuk Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Berdasarkan laporan dikemukakan ada 4 perusahaan yang teridentifikasi memiliki konsesi lahan tambang di Blok Wabu. 1 diantaranya ialah PT Madinah Qurrata Ain, PTMK, yang diduga terhubung dengan Toba Sejahtera Group. Oh, namanya Islam nih, PT Madinah Qurrata Ain. Laporan itu juga menyatakan Luhut masih memiliki saham di perusahaan Toba Sejahtera Group. Haris menuturkan bahwa ia sudah menduga akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya ada perasaan marah, bukan dengan rezim, tapi saya kan ingin membantu negara ini, kata Haris. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, mengatakan pihaknya tak khawatir atas laporan balik Haris. Dia mengatakan kesempatan itu justru baik untuk membuka seluruh informasi ke publik. Ya ngapain khawatir kalau benar? Yang khawatir yang buat kajian lah. Yang khawatir yang buat kajian, cepatlah. Makanya buka-bukaan aja di pengadilan. Nggak usah dikit-dikit buat konvers dan webinar, ujar Jody. Wah, Masya Allah. Terus ini ada LBHPP Muhammadiyah gabung jadi tim kuasa hukum Haris Azhar. Jadi Muhammadiyah gabung ya, Muhammadiyah gabung. Ya sudah, kita ini dulu ya. Moga-moga persoalannya cepat selesai, dan kita harapkan di masa depan nggak ada lagi pejabat publik, pejabat pemerintahan yang aktif di dalam mengurusi perusahaan. Itu aja intinya sih. Yang larang usaha juga nggak ada di Indonesia, tapi ya jangan sambil usaha, jangan sambil duduk di pemerintahan, itu nggak etis, kira-kira begitu ya. Wes, saya mau ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.